Good morning, everyone. How are you this morning? Are you okay? Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Semoga semua selalu dalam keadaan baik ya. Okay, today we are going to learn about simple present tense. Jadi hari ini kita akan belajar tentang simple present tense. Okay, pada pertemuan kali ini kita akan khusus belajar tentang simple present tense dalam bentuk kalimat positif. Ya, okay, let's start to study simple present tense. What is simple present tense? Apa itu simple present tense? Do you know what is the simple present tense? Simple present tense itu adalah tense yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang sering kali kita lakukan atau mungkin berulang kali kita lakukan dan merupakan atau menjadi suatu kebiasaan. Jadi segala sesuatu yang kalian lakukan, berulang kali kalian lakukan, dan bahkan mungkin menjadi suatu kebiasaan. Nah, di situ nantinya dalam kalimat kita akan menggunakan bentuk kalimat dalam bentuk simple present tense. Nah, contoh misalkan sesuatu yang sering kali kita lakukan atau berulang kali kita lakukan. Misalkan contohnya, oke, yang pertama, I wash clothes every afternoon. Ya, yang artinya saya mencuci baju setiap sore. Nah, kalian setiap sore, ya ini seperti contoh misalkan kalian setiap sore melakukan kegiatan mencuci baju. Artinya ini merupakan suatu kebiasaan yang kalian lakukan setiap sore. Oke, contoh berikutnya lagi, misalkan contohnya ya, oke. My mother cooks every morning. And then, Sinta always helps her mother every day. Nah, dalam kalimat itu ada kata every morning, setiap pagi. Jadi setiap pagi ibu saya memasak. Ya, ibu saya memasak setiap pagi. Oke, nah itu juga merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh seorang ibu. Oke, and then number 3, Sinta selalu membantu ibunya setiap hari. Sinta always helps her mother every day. Ya, jadi kegiatan yang Sinta lakukan setiap hari adalah membantu ibunya. Ya, ada kata everyday di sana ya, yang menyatakan suatu kebiasaan. Oke, and then next, my parents go to office in the morning. Nah, di sini walaupun tidak menyatakan every ya, tetapi di pagi hari, in the morning. Jadi di sini juga maksudnya bahwa orang tua saya pergi ke kantor di pagi hari. Jadi di pagi hari setiap pagi orang tua saya pergi ke kantor. Dan ini juga merupakan salah satu jenis simple present tense. Oke, berikutnya lagi. Ya, we usually go to the village every month. Kami atau kita biasanya pergi ke desa setiap bulan. Nah, di sini kalian bisa perhatikan, jadi segala sesuatu tidak hanya dilakukan setiap hari atau setiap sore, bisa jadi kita lakukan setiap bulan. Ya, di sini ada every month-nya, jadi setiap bulan kita lakukan. Itu juga termasuk ke dalam simple present tense. Kenapa? Karena kita melakukannya ini setiap bulan. Jadi setiap bulan kemungkinan kita pergi ke desa atau pulang kampung. Nah, seperti itu. Jadi ini juga merupakan suatu kebiasaan. Oke, baik. Nah, sekarang kita perhatikan, selain ada kata every di sini, ada juga kata always. Nah, look at this, always. Kata always yang artinya selalu. Nah, di sini juga merupakan kegiatan yang selalu. Nah, kalian tahu sendiri kan, kalau sudah selalu berarti hampir setiap hari. Ya, itu juga merupakan kebiasaan. Okay, the same like usually, biasanya. Nah, kata biasanya di sini juga menyatakan karena namanya kebiasaan, biasanya. Ya, sama kan ya? Nah, itu juga merupakan sesuatu yang rutinitas atau biasa kita lakukan. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, selain di sini menjelaskan tentang sesuatu yang seringkali atau merupakan suatu kebiasaan kita lakukan, simple present tense juga
menyatakan sesuatu yang sifatnya umum, kebenaran secara umum, atau fakta umum. Ya, sesuatu yang sifatnya kebenaran secara umum atau fakta umum. Ya, itu juga merupakan simple present tense. Ya, contohnya apa? Apa maksud menyatakan kebenaran umum atau fakta umum? Contohnya misalkan the sun rise in the east. Nah, kalimatnya di sini the sun rise, jadi the sun, matahari, rise, terbit di sebelah timur. Nah, ini sesuatu yang sifatnya umum atau kebenaran secara umum, bahwa semua orang pasti tahu bahwa matahari itu terbit di sebelah timur. Nah, itu yang kedua, ya, yang kita pergunakan nantinya dalam simple present tense. Oke, dan yang ketiga, kita juga menggunakan simple present tense apabila untuk menyatakan kondisi seseorang, sifat, atau keadaan seseorang. Ya, contohnya apa? Contohnya misalkan, I'm fine. Saya baik. Nah, kalau dia menyatakan bahwa dirinya baik, I'm fine. Fine di sini, itu baik, berarti dia mengatakan kondisinya sendiri. Yaitu kondisi seseorang. Nah, di sini juga kita menggunakan simple present tense. Berikutnya, kalimatnya lagi, contoh misalkan he is sick. Ya, he is sick. Dia laki-laki sakit. Nah, kata sick di sini juga menyatakan kondisi seseorang ya. Berikutnya, they are friendly. They are friendly. Ada kata friendly di sini yang artinya ramah. Nah, ramah itu merupakan sifat seseorang. Nah, ini ketiga-tiganya itu menyatakan kondisi seseorang ataupun juga sifat seseorang. Nah, ini juga menggunakan simple present tense. Oke, baik. Sekarang kalian sudah paham dulu untuk sementara bahwa itu penggunaan simple present tense itu ada 3 seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi yang pertama itu melakukan kegiatan atau kebiasaan. Terus yang kedua, yang menyatakan kebenaran secara umum. Dan yang ketiga, untuk menyatakan kondisi seseorang atau sifat seseorang. Nah, untuk lebih jelasnya, bagaimana sih penggunaan kalimat atau bagaimana cara kita membuat kalimat dalam bentuk simple present tense? Kita akan bahas sekarang ya. Oke, kita lihat dulu kalimatnya. Oke, yang pertama. I get up at 6 o'clock every morning. Saya bangun jam 6 setiap pagi. Okay, and then my mother usually cooks every morning. Ibu saya biasanya memasak setiap pagi. Okay, and then I'm fine. Saya baik-baik. Okay, they are friendly. Mereka ramah. Nah, ini saya gabungkan tadi kalimat yang sudah saya jelaskan di awal. Sekarang saya gabungkan. Akan saya jelaskan sekarang satu persatu kalimat yang ada di teks ini ya. Oke, yang pertama, look at the sentence number 1. I get up at 6 o'clock every morning. Nah, di sini ada kata get up yang sudah saya garis bawahi. Oke, yang kedua ada kata cooks. Nah, perhatikan di sini katanya. Kalian lihat perbedaannya ya. Jadi di sini get up itu merupakan kata kerja ya yang artinya bangun, tidur. Oke, and then kata cook. Jadi di sini tambahkan s jadi cooks. Nah, ini juga merupakan kata kerja yang artinya memasak. Nah, sekarang lihat perbedaannya ya. Di sini kata yang pertama itu tidak menggunakan s. Sedangkan kata yang kedua menggunakan s. Nah, kalian bisa tahu kenapa dia berbeda? Oke, mungkin kalian ada yang sudah tahu ya. Baik, saya akan jelaskan ya. Nah, di sini kenapa dia berbeda? Karena tergantung daripada subjeknya. Yaitu yang pertama I, yang kedua my mother. Nah, maksudnya di sini adalah, nah kalau dalam simple present tense, kalau dalam kalimat positif, apabila subjeknya I, you, they, we, okay,
Are you Dewi? Atau subjeknya lebih dari satu, ya, subjeknya lebih dari satu, maka apabila diikuti oleh kata kerja, maka kata kerjanya tidak boleh diisi s. Okay. Like this, seperti ini. Ya, jadi misalkan kalau dia I, jadi I get up, you, misalkan you get up, they get up, and we get up. Jadi semua itu, subjeknya itu semuanya nantinya apabila diikuti oleh kata kerja, maka kata kerjanya tidak boleh berisi s. Okay. And then, if the subject she, he, it, or singular, ya, jadi apabila subjeknya she, dia perempuan, he, dia laki-laki, itu, ya, jumlahnya satu, nah, atau singular, maka kata kerja yang diikuti ini harus ya memakai s atau is. Ya, jadi di sini karena dia cook, jadi dia berisi s. My mother usually cooks every morning. Nah, itu dia perbedaannya. Kenapa yang ini menggunakan s dan yang di atasnya ini tidak menggunakan s. Jadi semua ini adalah tergantung dari subjeknya. Oke, bisa dipahami ya anak-anak ya? Oke, baik. Berikutnya lagi. Oke, and then look at I'm fine. Nah, di sini ada kata I'm, ada kata are. Nah, di sini kita menggunakan to be ya. I'm fine and they are friendly. Nah, ada to be-nya di sini. Kenapa dia menggunakan to be? Kalian paham? Sedangkan kalimat yang di atasnya nomor 1 dan nomor 2 itu tidak ada to be. Kenapa ya? Oke, baik. Kita akan jelaskan ya. Jadi, kenapa? Karena kalimat yang nomor 3 di sini ada kata find. Kata find itu adalah kata yang bukan kata kerja. Tadi sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa find itu adalah keadaan seseorang. Jadi kalau keadaan itu merupakan kata sifat. Nah, jadi kalau dalam kalimat simple present tense, apabila dalam kalimat itu tidak ada kata kerja, maka dia harus menggunakan to be, am, is, sama are. Nah, kebetulan di sini ada dua ya, yaitu am sama are. Jadi dia harus menggunakan to be apabila diikuti oleh kata yang bukan kata kerja. Ya, contohnya kata fine dan kata friendly. Oke, jadi itu dia perbedaannya. Kalian paham? Jadi kenapa tidak memakai to be, kenapa dia harus berisi s atau tidak. Oke, sekarang kita lihat untuk lebih jelasnya. Berikut akan saya berikan pattern atau rumus dari simple present tense dalam bentuk kalimat positif. Baik, nah di sini yang menggunakan kata kerja, jadi yang ada kata kerjanya ya. Jadi yang pertama, subjek, ya tadi sudah saya jelaskan ya rumusnya. Sekarang subjek akan diikuti oleh verb pertama tanpa berisi s atau is apabila subjeknya, nah ini dia, I, you, Dewi atau jamak atau lebih dari satu. Ya, berikutnya dia akan ditambahkan s kata kerjanya atau is apabila subjeknya she, it, and she, he, and it, dan tunggal atau singular. Oke, dan selanjutnya apabila dia tidak ada kata kerja. Oke, yang bukan kata kerja, jadi perhatikan di sini akan ada subjek, dia akan menggunakan to be, am, is, are apabila dia diikuti oleh kalimat yang bukan kata kerja. Bisa dipahami ya? Baik, kalau sudah, kita langsung lihat kalimatnya berikut ini karena saya akan menjelaskan lagi kenapa di sini menggunakan. Nah, di sini ada perbedaannya ya. Jadi kalau she, he, it, di sini ada tambahan s atau is. Nah, di sini bisa saja nanti kata kerjanya menggunakan s atau menggunakan is. Kenapa bisa demikian? Baik, sekarang akan saya jelaskan. Kita lihat dulu pertama kalimatnya berikut ini. Oke, kalimat yang pertama, I go to school every morning.
Kalimat yang kedua, Rate speaks English with her teacher every Monday. Oke, yang ketiga, Friska watches television every evening. Oke, the last, she is beautiful. Nah, di sini kita lihat kata speak, ya, yang verbnya berisi s, dan watch. Nah, watch-nya di sini ditambahkan es, jadi watches menggunakan es. Nah, di sini dia berbeda. Kenapa dia di sini hanya menggunakan s saja, sedangkan di sini dia ditambahkan is. Nah, ini kan sama-sama ya. Jadi subjeknya sama, jumlahnya 1, Friska juga 1. Nah, di sini dia berisi s kata kerjanya, sedangkan ini is. Kenapa bisa demikian? Baik, akan saya jelaskan sekarang. Diperhatikan dengan baik ya. Oke, yang pertama. Apabila kata kerja yang berakhiran ss, sh, ch, x, dan o, maka kata kerjanya diberi akhiran is. Nah, jadi contohnya apa? Seperti apa? Baik, kita lihat berikut ini. Nah, di sini perhatikan dengan baik. Ada kata wash yang artinya mencuci. Kata wash di sini belakangnya dia menggunakan s sama h. Ya, sh di sini sh. Oke. And then watch. Ada c sama h. Di belakangnya c sama h. Oke, and then go. Belakangnya o. Nah, ini ya. Apabila nantinya dalam simple present tense, apabila subjeknya she, he, it, maka ini akan ditambahkan is. Nah, ini tambahkan is dia. Jadi washes, watches, and goes. Nah, itu dia kenapa tadi berbeda. Ada yang ditambahkan s, ada yang ditambahkan is. Nah, inilah dia alasannya. Baik, sekarang kita lihat contoh kalimatnya. Oke. My father washes car every Sunday. Nah, di sini dia ditambahkan is karena subjeknya my father. Nah, di sini nomor 2 kita lihat, dia tidak akan ditambahkan is apabila subjeknya I. Jadi, I wash motorcycle every Saturday. Ingat ya, penggunaan is itu ditambahkan di kata kerja apabila subjeknya jumlahnya 1 atau she, he, it. Ya, kalau I berarti dia tidak berisi is. Jadi, I wash. Ya. Nah, berikutnya lagi, my mother watches. Nah, di sini dia tambahkan is ya, karena ch. Ingat, ditambahkan is apabila subjeknya my mother. Oke, dia akan kembali watch, tidak berisi is ya, apabila subjeknya they. Nah, ini dia perbedaan, salah satu perbedaan kenapa menggunakan is. Oke, berikutnya lagi, selain ini ada lagi berikutnya. Oke, kita perhatikan kembali ya. Oke, ini dia. Jadi, apabila kata kerja berakhiran dengan y yang didahului oleh sebuah konsonan. Jadi, di belakangnya huruf y, tetapi di depannya konsonan. Konsonan itu yang seperti apa konsonan? Ya, huruf konsonan itu adalah huruf yang bukan a, i, u, e, o. Nah, jadi selain huruf a, i, u, e, o, itu namanya konsonan. Ya. Jadi, apabila di depannya konsonan, maka huruf Y yang ada di belakang tadi dirubah dulu menjadi I, baru kemudian kita tambahkan IS. Ya, contohnya seperti apa? Kita lihat di sini sekarang. Oke, look at this. Cry. Nah, ini ada kata cry. Ya, di belakangnya huruf Y, seperti tadi huruf Y, dan di depannya konsonan yaitu huruf R. Maka Y-nya kita ganti dulu menjadi I, baru kita tambahkan IS. Jadi cries. Ya, the same like try. Yang ini try juga begitu. Ya, Y-nya ditambahkan I, lalu ditambahkan IS. Jadi cries. Cries yang artinya menangis, fries yang artinya menggoreng. Kita lihat kalimatnya. Oke. Your baby cries every morning. Bayimu menangis setiap pagi. Cries. Okay. They cry every morning. Cry.
Okay, and then my mother fries fish every day. Fries. And then I fry fish every day. Fry, not fries, karena subjeknya I. Oke, berikutnya lagi. Ya. Nah, apabila sekarang masih di belakangnya huruf Y ya, huruf Y. Jadi apabila berakhiran dengan huruf Y, tetapi di depannya itu vokal. Kalau tadi konsonan, sekarang vokal. Vokal itu yang mana? Yang A, I, U, E, O. Nah, yang itu ya. Maka cukup ditambahkan S saja. Jadi tidak usah IS. Ya, contohnya seperti apa? Kita lihat di sini sekarang. Enjoy. Nah, di sini enjoy, depannya adalah vokal O. Nah, jadi enjoy-nya diisi S. Jadi hanya S saja. Enjoys and plays. Ya, untuk lebih jelasnya kita lihat sekarang kalimatnya. Baik. My sister enjoys her life by having fun. Saudara perempuan saya menikmati enjoys ya, her life, hidupnya dengan bersenang-senang. Nah, di sini enjoys-nya perhatikan ya. Jadi cukup ditambahkan S. Anton plays badminton with his friend every afternoon. Anton bermain bulu tangkis dengan temannya setiap sore. Nah, di sini kembali kata play, not plays, karena menggunakan subjek I. I play soccer with my friends every Sunday. Itu ya. Jadi biar kalian paham di mana perbedaan antara S dengan IS apabila subjeknya she, he, it. Yang lainnya selain itu tadi semua menggunakan S di belakangnya. Nah, sekarang kita coba kalimatnya. Kita akan mencoba kalimat exercise, latihan kalimat untuk lebih memahami, untuk benar-benar menguji kemampuan kita. Apakah kita sudah paham dengan materinya atau belum? Kita coba kalimat yang pertama. Oke, bisa kalian langsung coba ya. Kita selalu menghabiskan waktu bersama-sama. Oke, bisa kalian coba, bisa kalian tulis kalimatnya, langsung kalimat dalam bahasa Inggrisnya bisa. Oke, atau mungkin kalian ingat dulu kalimatnya, langsung bisa kalian praktekkan. Oke, sudah? Baik, kita sama-sama. We always spend time together. Jadi, we always spend time together. Kita lihat di sini. Oke, ini dia. We always spend time together. Oke, sudah benar? Oke, kalau masih salah bisa diperbaiki ya. Kita harus banyak latihan untuk menguasai bahasa Inggris biar lebih baik lagi. Oke, then next. The sentence number 2, kalimat yang kedua. Oke, Andi menangkap nyamuk di rumahnya setiap malam. Andi menangkap nyamuk di rumahnya setiap malam. Oke, silakan dicoba dulu. Oke, finish. Oke, kita coba ya. Andi catch mosquito in his house every evening. Oke, Andi catch mosquito in his house every evening. Oke, kita cocokkan sekarang. Ya. Andi catch mosquito in his house every morning. Di sini ada IS. Ya, karena dia belakangnya CH. Jadi menggunakan IS. Oke, next. Berikutnya lagi kalimat yang ketiga. Kita coba kalimat yang ketiga ya. Saudara perempuan saya membaca buku cerita setiap hari. Ayo kita perhatikan kalimatnya. Kalian ingat ya, kapan kita menggunakan SIS, kapan kita menggunakan to be. Karena ini adalah kalimat dalam bentuk positif. Oke, finish. Baik, kita bahas sama-sama. My sister reads storybook every day. Ya, my sister reads storybook every day. Kita coba lihat sekarang. Oke. My sister reads storybook every day. Oke, good. Baik. Berikutnya lagi. Ayah saya tinggi dan kurus.
Nah, ayah saya tinggi dan kurus. Kira-kira bagaimana kalimatnya? Dalam bahasa Inggrisnya, ayah saya tinggi dan kurus. Kalian harus perhatikan dengan baik ya. Ingat, kalian perhatikan subjeknya. Kata setelah subjek itu kata apa? Apakah nanti dia menggunakan to be atau tidak? Kalian harus ingat. Oke, ini selesai. Baik, kita bahas langsung ya. Ayah saya, my father is. Nah, di sana dia akan menggunakan to be is karena setelah kata ayah saya itu ada kata tinggi. Nah, tinggi itu bukan kata kerja. Jadi dia kata sifat ya. Jadi my father is tall and thin. Ya. My father is tall and thin. Ya, tinggi ya. My father is tall and thin. Oke, ini dia. My father is tall and thin. Oke, sekarang kalian lebih paham ya? Sudah paham kalian ya tentang simple present tense in positive sentence? Jadi itu adalah materi semua tentang simple present tense dalam kalimat berbentuk positif. Jadi kalian harus lebih rajin latihan. Jadi setiap materi itu harus lebih banyak latihan. Jadi satu materi saja dulu, dalam bentuk positif saja dulu. Lebih banyak latihan, lebih banyak membuat kalimat berbicara dalam bahasa Inggris. Jadi dengan demikian, kalian pasti nantinya akan fasih dalam berbahasa Inggris. Oke, untuk hari ini kita cukup sampai di sini dulu. Untuk dalam bentuk kalimat negatif dan interrogatif akan saya bahas di pertemuan berikutnya. Oke, thanks for watching and goodbye. Thank you.